Shalom, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Novinia Divaina None, kelas A5 Keperawatan, semester 1, NIM 2214201129. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah konsep dasar keperawatan. Dan saya akan membahas tentang terobosan keperawatan masa depan dalam pelayanan kesehatan di pedalaman. Pengertian pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat itu sangat penting. Pelayanan kesehatan merupakan setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat. Pelayanan kesehatan masyarakat untuk mencegah penyakit, memperpanjang hidup, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, dan efisiensi melalui usaha masyarakat yang terorganisir untuk meningkatkan sanitasi lingkungan. Pembangunan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pedalaman untuk mempermudah mereka melakukan pemeriksaan kesehatan. Pengembangan tenaga kesehatan adalah proses pembangunan yang bersifat multidisiplin, lintas sektoral, serta lintas program untuk meratakan dan meningkatkan mutu tenaga kesehatan. Membangun pelayanan kesehatan di pedalaman. Adapun pelayanan kesehatan yang tidak merata, sehingga pelayanan kesehatan di bagian pedalaman ini hampir tidak ada. Ada sekitar 40% dari 269 juta masyarakat Indonesia hidup dengan pendapatan di bawah 3,10 dolar AS per hari. Ditambah pembangunan infrastruktur penting seperti jalan raya belum seluruhnya merata, terutama di bagian timur Indonesia. Masyarakat pedalaman sangat membutuhkan peran pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Salah satu contoh dengan melakukan pelayanan kesehatan masyarakat yang ingin berobat dikarenakan jarak dan jalanan yang tidak memungkinkan untuk pergi berobat ke kota. Masyarakat pedalaman yang hanya mengenal obat tradisional untuk mengobati penyakit yang diderita oleh masyarakat. Oleh karena itu, mengapa kita harus melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pedalaman? Dikarenakan mereka yang minim pengetahuan tentang kesehatan dan minimnya pengetahuan tentang bahaya penyakit-penyakit yang diderita. Contoh pedalaman yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Yang pertama adalah pedalaman di bagian Papua. Orang-orang atau masyarakat yang tinggal di pedalaman Papua ini yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Konflik yang sering terjadi di bagian pedalaman ini sehingga banyak tenaga medis yang ada di pedalaman Papua ini sangat berkurang karena menjadi korban dari konflik tersebut. Contohnya, pembakaran puskesmas di Kampung Ilaga yang memakan korban yaitu salah satunya tenaga kesehatan. Dan juga kebanyakan orang pedalaman Papua itu hanya mengenal tentang obat tradisional untuk mengobati luka-luka atau sakit-sakit yang mereka derita. Selanjutnya, teknologi untuk mempermudah pelayanan kesehatan. Teknologi itu sangat penting untuk kita di masa depan nanti, karena setiap tahun selalu tercipta teknologi yang baru. Sehingga kita perlu memahami atau mempelajari teknologi untuk kedepannya karena kedepannya akan semakin canggih. Ada beberapa contoh teknologi yang digunakan pelayanan kesehatan, yaitu yang pertama healthcare trackers, wearables sensor. Yang kedua robotik dan yang ketiga 3D printing. Terima kasih, sekian video presentasi saya tentang terobosan keperawatan masa depan meningkatkan pelayanan kesehatan di pedalaman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa didengar dengan baik oleh dosen atau teman-teman. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam penyebutan dalam video ini, mohon dimaafkan. Sekian video ini. Shalom, Assalamualaikum. Hai teman-teman,
lulus sekolah ini masih bingung mau kuliah di mana? Mari bergabung bersama kami di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Lebih lengkapnya, mari kita simak video selanjutnya. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.